Jung Kwanjang Red Spark diliputi rasa bahagia setelah menginjakan kaki di Indonesia. Tim Hitam Merah dijadwalkan akan melakoni laga persahabatan menghadapi Indonesian All-Star. Punggawa Red Spark kembali melepas rasa rindu mereka bertemu dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Sang Megatron bersama Red Spark mengukir banyak momen-momen selama berada di tanah air. Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik Red Spark di Indonesia sebagai berikut. Mendapatkan sambutan hangat di bandara. Jung Kwanjang Red Spark tiba di Indonesia pada tanggal 17 April yang lalu. Kedatangan skuad Hitam Merah sudah ditunggu banyak penggemar setia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Skuad asuhan Ko Hee-jin terkejut melihat antusiasme publik voli Indonesia yang sudah menunggu di bandara. Para pemain Red Spark juga disambut dengan kalungan bunga oleh Kemenpora. Menariknya, pelatih Ko Hee-jin langsung mengenakan kemeja batik saat tiba di bandara. Sang pelatih juga terlihat gembira dengan sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Yoon Hye-son bahkan langsung membuat konten dan merasa takjub melihat banyaknya fans di bandara. Setter andalan Red Spark ini masih nggak percaya dirinya disambut oleh banyak orang. Menjalani sesi latihan perdana di Indonesia, Red Spark langsung bertemu jadwal padat sejak hari pertama tiba di Indonesia. Mereka langsung berlatih dengan serius menjelang pertandingan persahabatan. Namun para pemain Red Spark nampak kewalahan dengan cuaca panas di Indonesia. Banyak dari mereka yang dengan sengaja memakai kompres es batu mendinginkan suhu badan mereka. Sesi latihan Park Hye-min dan kawan-kawan bahkan dipadati oleh para fans setia dari tim Hitam Merah. Akun Instagram Red Spark juga sampai menuliskan caption superstar di tempat latihan. Pengalaman pertama makan es durian. Panasnya cuaca di Indonesia membuat para pemain Red Spark tergiur untuk mencicipi es durian. Yoon Hye-son dan kawan-kawan mencoba es tersebut yang disajikan pada jamuan makan. Beberapa pemain Red Spark seolah ketagihan menyantap hidangan es durian. Para netizen mengatakan punggawa tim Hitam Merah sudah cocok dengan lidah Indonesia. Mereka juga menilai kalau para pemain Red Spark merasa betah di Indonesia karena makanannya yang enak. Kemudian netizen menyarankan mereka untuk menyantap buah rambutan. Menikmati hidangan nasi Padang. Selain menikmati sajian es durian, Red Spark juga ikut menyantap nasi Padang. Rombongan tim Hitam Merah terlihat kebingungan dengan banyaknya hidangan menu di meja makan. Berbagai menu khas nasi Padang lengkap disajikan untuk disantap oleh Park Eun-ji dan kawan-kawan. Netizen Indonesia bilang kalau para pemain Red Spark harus menyantapnya dengan menggunakan tangan. Alasannya, nasi Padang dinilai jauh lebih enak apabila dinikmati tanpa sendok dan garpu. Netizen menyarankan para pemain Red Spark untuk nggak menyantap nasi Padang secara berlebihan. Hal itu dianggap bisa menyebabkan sakit perut karena kuah santan dan sambal yang cukup pedas. Memamerkan pakaian khas Indonesia. Rombongan tim Hitam Merah juga antusias mencoba pakaian khas Indonesia. Mereka mengenakan baju kebaya dengan corak batik dalam jamuan makan malam. Punggawa Red Spark seperti Yoon Hye-son terlihat bahagia bisa memakai pakaian tradisional Indonesia. Pevoli kelahiran 1991 ini juga sempat melilitkan kain batik menjadi seperti hijab. Hasilnya tampilan Yoon Hye-son seperti ibu-ibu Indonesia yang ingin pergi ke kondangan. Yoon Hye-son terpukau dengan sambutan fans di bus. Momen unik berikutnya ada Yoon Hye-son yang merasa betah dan bahagia berada di Indonesia. Saat berada di dalam bus, dirinya mendapatkan sorotan bak seperti artis dadakan. Para penggemar memang sudah menunggu kehadiran bus pemain Red Spark yang akan melintas. Gak lupa Yoon Hye-son langsung mengabadikan momen tersebut. Pevoli berusia 33 tahun ini menyapa para penggemar yang sudah histeris menunggunya. Hye-son langsung memberikan gestur cinta kepada penggemar Red Spark. Netizen berkomentar jika Hye-son sudah sangat betah di Indonesia. Pasalnya, sang pemain dinilai bakal lebih dikenal oleh para penggemar Red Spark di tanah air. Media asing ikut meliput di Indonesia.
Kedatangan Red Spark di Indonesia mendapatkan sorotan besar dari sejumlah media asing. Nggak terkecuali SBS Sport yang kerap mewartakan perkembangan voli di Korea Selatan. SBS Sport mengunggah momen kedatangan para pemain Red Spark lewat channel YouTube resminya. Sang pelatih Ko Hae-jin jadi artis dadakan dan disapa oleh para fans yang sudah menunggu. SBS Sport sendiri memang kerap memberitakan voli Indonesia dan Korea Selatan. Saat kepergian Megawati dari Liga Voli Korea, mereka bahkan sempat menyayangkan. Pasalnya, sang Megatron sudah dianggap sebagai pemain yang mampu mengangkat marwah Liga Voli Korea. Menyanyi diiringi alat musik daerah. Warga Indonesia menyambut baik kehadiran sejumlah pemain Red Spark di Indonesia. Mereka telah menyiapkan alat-alat musik khas Indonesia seperti gitar listrik dan juga angklung. Sambil diiringi oleh petikan gitar dan angklung, salah seorang pemain maju untuk bernyanyi. Uniknya, para pemain Red Spark menyanyi dengan menggunakan bahasa Korea. Beberapa pemain Red Spark juga turut mengabadikan momen-momen yang dianggap cukup langka. Park Hye-min mengenakan selendang khas Indonesia. Park Hye-min juga ikut menyatu dengan kearifan budaya lokal Indonesia. Salah seorang pemain Red Spark mengabadikan momen tersebut saat berada di tanah air. Pevoli berusia 23 tahun ini terlihat mengenakan selendang atau yang biasa disebut sebagai jarik. Para netizen memuji paras cantik Park Hye-min saat mengenakan selendang menutupi kepalanya. Gak cuma Park Hye-min, seluruh pemain Red Spark juga berfoto bersama di sesi akhir makan malam. Uniknya, mereka juga ikut mengenakan pakaian kebaya. Gak cuma itu, para pemain Red Spark juga terlihat sambil mengenakan gestur meminta maaf. Bisa jadi mereka menghormati Indonesia yang masih dalam suasana lebaran. Kwak Seong-ok bereuni dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Kedatangan Red Spark ke Indonesia sekaligus melepas rasa rindu Kwak Seong-ok. Selepas menginjakan kaki di tanah air, pevoli 33 tahun ini langsung menemui Megawati. Kwak Seong gak lupa mengabadikan momen pertemuan itu di story Instagram pribadinya. Kwak Seong menuliskan caption "Aku merindukanmu" disertai dengan emotikon mengejek. Setelah bertemu dengan Megawati, Yoon Hye-sun kemudian mencoba pakaian kebaya. Dirinya mengabadikan momen tersebut dengan berfoto di depan kaca hotel. Joget bebek di kolam renang. Para pemain Red Spark langsung menikmati masa liburan setibanya di Indonesia. Di sela-sela waktu berlatih, mereka menyempatkan diri untuk berenang bersama. Beberapa pemain Red Spark juga mengabadikan momen-momen kebersamaannya. Sambil mengenakan kacamata hitam, mereka berjoget bersama dengan gaya bebek. Para netizen Indonesia langsung berkomentar. Mayoritas dari mereka merasa terhibur dengan aksi dari para pemain Red Spark. Curhatan haru Megawati Hangestri Pertiwi. Kebahagiaan Megawati Hangestri di Indonesia seolah menjadi buah manis atas kesabarannya. Saat memperkuat Red Spark, sang Megatron sempat menyampaikan cerita yang sangat haru. Di balik kegemilangannya di Korea Selatan, Megawati mengaku ingin pulang ke kampung halaman. Dirinya sempat merasa nggak percaya diri bisa meraih kesuksesan di negeri ginseng. Namun Megawati harus bersabar dengan menjalani sesi latihan yang berat. Sang Megatron mengungkapkan dirinya sempat menangis dan nggak sanggup untuk menjalaninya. Bakal bertanding menghadapi Indonesia All-Star. Nantinya Red Spark bakal bertanding menghadapi Indonesia All-Star. Kabarnya pertandingan persahabatan ini dilangsungkan di Indonesia Arena hari Sabtu 20 April. Tiket tersebut dikabarkan sudah terjual hingga menembus 11.500 tiket. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur LPDUK yakni Ferdinand Tamariki Takundung di sesi jumpa pers. Walaupun belum mencapai target, Ferdinand berharap event ini bisa memberikan dampak yang besar, terutama untuk perkembangan industri olahraga tanah air. Itulah ulasan momen-momen unik Red Spark saat tiba di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Momen manakah yang menurut kamu menjadi momen yang paling kocak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.